Seperti yang kita ketahui bersama bahwa software Blender ini adalah software yang free open source, di mana kita bisa mendownloadnya secara gratis dari websitenya langsung, yaitu di blender.org, dan open source artinya kita bisa mengotak-atik source code-nya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke dalam software Blender. Nah, pertama kali kita membuka software Blender, kita diajukan dengan splash screen seperti ini, yang memungkinkan kita untuk memilih beberapa interaksi di sini. Yang pertama ada preset. Ya, preset adalah pilihan pengaturan untuk penggunaan keyboard shortcut dan juga untuk navigasinya. Anda bisa memilih di sini antara Blender secara defaultnya atau Maya kalau memang Anda sudah terbiasa dengan menggunakan software Maya. Dan pilihan yang lain di sini adalah recent, artinya beberapa file yang terakhir kali dibuka di software Blender ini. Kita bisa buka langsung dari sini kalau memang kita ingin membukanya. Tapi kalau kita tidak ingin membukanya, maka kita klik saja di sembarang tempat ya. Maka splash screen-nya akan menutup. Dan saya akan perkenalkan yang pertama kali adalah tampilan atau user interface dari software Blender. Pada dasarnya untuk software Blender yang versi 2 titik sekian, itu tidak jauh berbeda dengan yang saya gunakan di sini. Oke, saya akan perkenalkan satu persatu menu yang ada di dalam software Blender. Untuk mengindikasikan sebuah tools atau menu sebenarnya sangat mudah sekali. Yaitu di setiap sudut kanan atas, di sini terdapat indikator atau icon yang memungkinkan kita untuk melihat ini adalah menu tertentu. Yang pertama, yang paling atas, yaitu menu info. Di sini terdiri dari beberapa pull-down menu. Yang pertama adalah file, yang memungkinkan kita untuk membuat file baru kalau kita ingin mereset file, atau kita membuka file, atau kita ingin membuka file yang terakhir kali kita gunakan, atau kita ingin menyimpan, atau kita ingin menggabungkan dengan beberapa file yang sudah kita buat, atau kita ingin menutup software Blender ini. Itu ada di dalam pilihan dari file. Yang kedua, di sebelah kanannya file ada add. Add itu kita menambahkan, jadi kita bisa membuat objek baru di sini. Antara lain misalnya mesh, di sini kita bisa membuat sebuah objek baru. Ya. Memang pada dasarnya saat kita membuka software Blender sudah disiapkan dengan satu buah objek cube. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat cube kalau memang kita menginginkan langsung membuat objek cube. Di sebelah kanannya add ada render. Di sini ada sedikit pilihan, yaitu kita bisa merender image-nya, kita bisa merender animasi, dan juga kita bisa mengatur beberapa pilihan yang lain. Kemudian di sini ada window yang memungkinkan kita untuk menduplikat jendela dari Blender ini, atau kita menampilkan secara penuh, dan kita juga bisa melihat sistemnya. Kemudian help, ya, ada manualnya. Kalau Anda bingung, Anda juga bisa membukanya di sini. Atau kita bisa melihat langsung ke dalam user community, tapi Anda harus terhubung dengan internet tentunya. Di sebelah kanan dari help, ada pilihan untuk mengatur dari tampilan. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang secara defaultnya adalah pilihannya adalah default. Anda bisa pilih lain, misalnya saya pilih di sini untuk compositing. Saat kita ganti menjadi compositing, maka sekarang tampilannya sudah berbeda lagi. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian pilihan yang lain, misalnya di sini ada untuk scripting, ya, didominasi oleh tampilan-tampilan yang memungkinkan kita untuk bisa menulis data di sini. Oke, saya akan kembalikan lagi ke default. Nah, ini adalah tampilan dasarnya atau defaultnya. Kemudian di sebelah kanannya ada pilihan untuk scene. Ya, kemudian yang aktif di sini adalah scene. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada pilihan untuk engine rendernya. Secara defaultnya adalah Blender Render. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada beberapa informasi yang berkaitan dengan versi dari software Blender. Saya akan tutup dulu ini, saya akan minimize seperti itu. Di sini ada jumlah vertex yang ada di dalam scene, face yang ada di dalam scene, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah jendela outliner. Tempatnya ada di kanan atas, di sini. Dan di dalam menu outliner ini kita bisa melihat semua objek yang ada di dalam scene. Saya akan perbesar atau saya akan lebarkan seperti itu. Nah, di sini ada 3 buah objek yang sekarang ada di dalam viewport, yaitu lampu, cube, dan kamera. Saat kita klik namanya, maka kita juga mengaktifkan objeknya, seperti itu.
Kemudian di sebelah kanannya ada 3 icon yang mengindikasikan di sini ada gambar mata. Kalau misalkan ini kita klik, maka objeknya akan sembunyi. Kalau kita klik gambar panah, maka objeknya tidak bisa diseleksi. Dan di sebelah kanannya ada gambar kamera, dan kalau ini kita matikan, maka tidak akan muncul objeknya pada saat kita render. Di sini ada tombol untuk render. Oke. Di atas di sini ada pilihan-pilihan menu, jadi ada view, ada search, ya. Kemudian juga kita bisa memilih objek mana yang akan muncul di dalam outliner. Misalnya, hanya objek yang diseleksi saja. Ya, karena di sini yang diseleksi adalah objek cube, maka yang muncul adalah objek cube. Kemudian saya akan tutup lagi dan kita bisa lihat di bawahnya di sini ada yang namanya jendela properti. Jendela properti terdiri dari beberapa tab yang lain. Seperti itu. Kalau misalkan Anda belum bisa melihat tab secara penuh, maka Anda bisa scroll saat mouse berada di atas tab menu ini. Seperti itu. Atau Anda juga bisa melebarkan jendela yang di sebelah kanan ini, sehingga semua tabnya akan muncul. Dan di awal, tab yang muncul secara otomatis adalah tab render. Di sini ada pengaturan-pengaturan untuk render nantinya. Oke, saya akan perkecil lagi, seperti itu. Di bawah ada jendela timeline. Nah, di timeline ini kita bisa nanti membuat keyframe, menghapus keyframe, melihat animasi, dan seterusnya. Hal-hal yang berkaitan dengan animasi. Nah, di sini ada angka-angka yang berarti ini adalah frame. Sekarang kita sedang berada di frame 0. Seperti itu. Anda bisa lihat di sini angka 0 ini adalah posisi time slider yang berwarna hijau ini. Kalau misalkan ini saya geser, maka di sini juga angkanya akan berubah. Nah, ini mengindikasikan posisi dari time slider ini sekarang berada di frame 144. Kemudian masih di dalam timeline juga di sini ada yang namanya playback. Jadi ada untuk play, seperti itu, pause atau stop, kemudian untuk kembali ke awal, dan di sini ada pengaturan untuk frame awal dan frame akhir. Oke, ini adalah timeline. Kemudian di tengah di sini, yang paling dominan tadi adalah yang namanya 3D view. Nah, di dalam 3D view, selain kita bisa melihat objek yang ada di sini, juga terdapat di sini ada grid. Kemudian di bawahnya ada menu-menu yang lain. Ya, misalkan di sini ada untuk view, ada untuk select, ada untuk objek, dan ada untuk mode bagi objeknya. Juga ada pengaturan tampilan pada objeknya. Misalnya kita ingin melihat objeknya dalam bentuk kerangka, seperti itu. Dan seterusnya. Juga di sini ada layer. Dan kalau misalnya kita geser lagi ke kanan, di sini masih ada pengaturan-pengaturan yang lainnya. Oke, secara sepintas itulah tadi tampilan atau user interface dari software Blender. Uniknya di dalam software Blender ini kita bisa memodifikasi tampilan. Saya contohkan. Di sini saya akan split tampilan. Anda lihat di sudut kanan atas dari 3D view ini ada garis-garis yang miring. Dan ini kalau kita tarik, maka kita bisa men-split atau kita bisa membagi dua secara vertikal jendela 3D view ini. Nah, 3D view yang ada di sebelah kanan ini kita bisa ganti. Misalnya, Anda ingin mengganti dengan yang lain, Anda bisa klik icon yang ada di bawah sini, dan Anda ganti. Misalnya, saya ingin mengganti menjadi tag editor mungkin, sehingga saya bisa mengetik di sini. Ya, misalnya seperti itu. Atau Anda ingin mengganti dengan yang lain. Di sini ada grab editor, di sini ada movie clip editor, dan seterusnya. Anda bisa mengganti sesuai keinginan Anda. Atau Anda tetap menginginkan 3D view, tapi dari tampilan yang lain. Jadi dari sudut pandang yang lain. Kalau di sini ada keterangan user perspektif, di sini juga user perspektif, maka kita bisa ganti view ini menjadi view yang lain. Anda bisa klik view di bawah sini, dan Anda tentukan sendiri. Misalnya, saya ingin ini adalah view left. Maka kita klik saja di sini adalah view left. Dan kita ganti perspektif, misalnya di sini ada tulisannya perspektif menjadi orthographic. Anda bisa klik di dalam view, di sini ada orthographic. Nah, perbedaan antara perspektif dengan orthographic saya bisa terangkan secara sederhana seperti ini. Kalau misalkan ini perspektif, maka kalau kita tarik garis lurus dari semua objeknya ini, maka akan ada titik temu di ujung sana. Sehingga objeknya memiliki kecenderungan semakin membesar saat mendekati pandangan kita. Berbeda dengan orthographic view. Nah, di dalam orthographic view tidak ada titik temu di sana. Sehingga Anda lihat di sini
ya, antara objek yang di depan dengan yang di belakang memiliki panjang yang sama. Nah, untuk mengembalikan lagi ke tampilan yang tadi, maka kita bisa klik kanan di sini. Kemudian kita bisa join area, dan Anda tentukan mana yang akan ditutup. Kalau kanan yang akan ditutup, maka saya arahkan ke kanan, dan saya klik seperti itu, maka yang kanan yang akan ditutup. Oke, saya akan contohkan di sini, saya akan membuat user interface yang saya inginkan sendiri. Sebelumnya saya akan klik tanda plus di sini. Oke, di sini kita sudah memiliki default 2 buah, dan default yang kedua ini saya beri nama Dodi. Saya klik enter. Oke, sehingga sekarang saya memiliki di sini ada default dan ada Dodi. Saya akan coba membuat satu buah user interface yang saya inginkan sendiri. Saya akan split ini seperti itu. Ya, kemudian saya akan split lagi ini seperti itu. Ya, di sini akan saya gunakan view top. Kemudian di sini akan saya jadikan sebagai view right misalnya. Ya, di sini saya akan ganti menjadi doc sheet. Di sini saya akan ganti menjadi graph editor misalnya, dan seterusnya seperti itu. Dan ini menu ini atau tampilan ini adalah tampilan yang nanti akan muncul kalau misalkan kita buka pilihan user interface Dodi. Dan saya ingin kembalikan ke default, maka saya klik di sini dan saya pilih default, maka dia akan kembali ke tampilan awal. Dan saat saya memerlukan tampilan yang tadi, saya tinggal kembalikan ke menu Dodi, maka sekarang ini adalah tampilan yang sudah saya custom. Saya kembalikan lagi ke default. Nah, untuk menampilkan satu buah jendela dengan tampilan full screen, nah misalnya saya ingin melihat tampilan ini dengan penuh. Kalau Anda perhatikan, di bagian bawah sini masih ada menu-menu yang lain. Ya, kalau kita geser ke kanan seperti itu, maka kita memerlukan dia tampilan yang penuh. Cara menampilkannya, Anda bisa menggunakan keyboard Shift dan spasi. Maka Anda sudah menampilkannya secara penuh. Shift dan spasi. Oke, begitu juga kalau misalkan saya mengaktifkan jendela properti di sini, klik di sini dan saya tekan Shift dan spasi, maka ini adalah tampilan penuh dari jendela properti. Begitu juga dengan timeline, saya klik timeline di sini, Shift spasi, maka ini adalah tampilan penuh dari timeline. Mudah sekali. Nah, di sini tadi kita sudah melihat ada beberapa user interface yang sudah disimpan. Misalnya di sini ada animasi, di sini ada compositing, dan seterusnya. Nah, untuk berpindah dari satu tampilan ke tampilan yang lain tadi, kita cukup menekan Ctrl dan panah kanan. Atau panah ke kiri. Anda perhatikan di sini sudah berubah-ubah. Kalau kita tekan Ctrl panah ke kanan, maka berpindah seperti itu. Oke. Ya. Demikianlah bagian pertama dari user interface software Blender ini. Berikutnya kita teruskan dengan materi pengaturan dari tampilan. Di bagian kedua dari tutorial Blender ini, kita akan teruskan dengan teknik navigasi. Nah, teknik navigasi sendiri adalah kemampuan kita untuk menguasai menggunakan viewport atau tampilan, dan juga menguasai pergerakan objek. Satu hal yang penting sekali di dalam menggunakan software Blender ini, yaitu kemampuan kita mengkolaborasikan menggunakan mouse dan keyboard. Berbeda dengan software yang lain, dengan menggunakan software Blender ini, kita harus benar-benar bisa menguasai keduanya, yaitu menggunakan mouse dan keyboard untuk melakukan navigasi. Nah, bila dengan menggunakan software yang lain, kita masih bisa bekerja tanpa menggunakan keyboard atau meminimalisir penggunaan keyboard. Kalau di dalam Blender, sepertinya kita tidak bisa menggunakan software tanpa menggunakan keyboard. Karena nantinya kita akan banyak bertemu dengan hotkey atau shortcut yang harus kita gunakan untuk menjalankan atau untuk mengolah objek yang ada di dalam software Blender. Nah, untuk itu saya sarankan Anda harus memiliki keyboard dan mouse yang nyaman untuk digunakan. Satu hal lagi, untuk dapat melihat shortcut atau hotkey yang ada di dalam software Blender ini, kita bisa lihat di dalam menu File. Kemudian nanti Anda masuk ke User Preferences. Kemudian nanti Anda lihat di bagian tab Input di sini. Nah, di sini terdapat dua buah preset yang sudah disiapkan, yaitu yang pertama adalah Blender Shortcut, dan yang kedua adalah Maya.
Nah, dengan menggunakan pilihan ini, Anda otomatis akan bekerja dengan menggunakan shortcut yang sudah disiapkan oleh software Blender. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan View 2D. Di sini ada beberapa teknik navigasi terhadap viewport. Misalnya, kalau Anda ingin melakukan pen view, di sini terdapat 3 buah teknik, yaitu yang pertama dengan menggunakan middle mouse saja, dan yang kedua adalah menggunakan shift dan middle mouse, dan yang ketiga adalah menggunakan mouse atau trackpad. Dan untuk shortcut yang lain, Anda bisa lihat di bagian bawahnya, atau di bagian menu-menu yang lain yang ada di sini. Oke, tapi saya akan ajarkan secara singkat dan praktis penggunaan hotkey atau keyboard shortcut yang sering digunakan. Oke, langsung saja yang pertama adalah navigasi terhadap viewport atau tampilan. Teknik zooming atau melakukan zoom in dan zoom out atau mendekatkan pandangan kita terhadap objek dan menjauhkan pandangan kita terhadap objek, ini sangat penting sekali. Cara yang pertama, Anda bisa menggunakan scroll wheel yang ada di dalam mouse. Yaitu Anda scroll seperti ini, maka kita sudah melakukan zoom in dan zoom out. Ini adalah cara yang praktis sekali. Cara yang kedua adalah menggabungkan antara keyboard dan mouse, yaitu menggunakan control dan menggunakan mouse tengah Anda. Anda bisa dorong mouse Anda ke atas dan ke bawah untuk melakukan zoom in dan zoom out. Dan cara ini jauh lebih halus dibanding dengan cara yang pertama. Cara yang pertama, apabila Anda menggunakan scroll mouse, maka terlihat di situ snap, zoomnya snap. Tapi dengan menggunakan control, maka proses zoomingnya akan lebih halus. Teknik yang kedua adalah pen view atau menggeser tampilan. Sangat mudah sekali, yaitu dengan menggunakan shift pada keyboard dan juga klik mouse tengah Anda. Hampir sama dengan tadi, kalau tadi kita menggunakan control, kali ini kita menggunakan keyboard shift. Anda tinggal geser ke atas atau ke bawah atau ke kanan ke kiri untuk melakukan pen view. Yang ketiga adalah melakukan orbit atau rotasi terhadap tampilan. Teknik ini tidak perlu menggunakan keyboard, hanya dengan menggunakan mouse saja, yaitu mouse tengah saja. Nah, dengan menggunakan klik pada mouse tengah, kita geser kursor kita di dalam 3D view, maka kita sudah melakukan proses orbit atau rotasi terhadap viewport. Nah, kita sudah menguasai 3 teknik untuk melakukan navigasi terhadap tampilan, yaitu yang pertama adalah zoom, yang kedua adalah pen view atau menggeser tampilan, dan yang ketiga adalah rotasi tampilan atau orbit. Nah, ketiga teknik tadi harus Anda kuasai dengan sangat baik, karena kita tidak mungkin bisa tanpa menggunakan 3 hal tadi. Dan kita teruskan dengan beberapa teknik navigasi terhadap viewport yang lainnya. Yang pertama, kita bisa menampilkan tampilan yang ada di sini, atau 3D view di sini, menjadi tampilan dari sudut pandang yang lain. Di bagian pertama saya sudah terangkan, yaitu bagaimana cara merubah user perspective ini menjadi tampilan yang lain. Anda tinggal klik view di bawah. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, yaitu kamera, kemudian tampilan left, tampilan right, dan seterusnya. Nah, di sebelah kanannya, kalau Anda perhatikan, di sini juga ada keyboard shortcut-nya atau hotkey-nya, termasuk juga yang kamera. Nah, untuk itu apabila Anda masih bingung, maka Anda tinggal melihat keyboard shortcut yang tertulis di situ. Yang pertama saya akan tunjukkan, yaitu untuk merubah tampilan dari perspektif menjadi ortografik. Yaitu Anda bisa menggunakan angka 5 yang ada di dalam numpad. Anda tinggal klik angka 5, maka sekarang sudah menjadi orthographic view. Dan yang kedua, untuk kembali menjadi ke dalam view perspektif, Anda tinggal klik lagi angka 5 yang ada di dalam numpad. Berikutnya adalah tampilan front. Anda tinggal klik angka 1 yang ada dalam numpad. Seperti itu, maka sekarang tampilan perspektif tadi atau tampilan view yang sebelumnya sudah berubah menjadi tampilan viewport front. Nah, untuk merubah perspektif, kita harus kembali menggunakan angka 5 pada numpad. Nah, angka 3 adalah untuk melihat view right atau sebelah kanan. Kemudian untuk melihat bagian atas atau top, Anda tinggal klik angka 7 yang ada di dalam numpad. Anda juga bisa melakukan rotasi sedikit demi sedikit dengan menggunakan angka 8 dan angka 2. Jadi misalnya ini saya geser ke perspektif seperti ini, angka 5, kemudian saya tekan angka 2, maka saya bisa merotasi ke bawah atau merotasi ke atas tampilannya. Termasuk juga angka 4 dan angka 6 yang ada di dalam numpad. Angka 4 untuk merotasi ke kiri, kemudian angka 6 pada numpad untuk merotasi ke kanan. Oke.
Kemudian angka 0 adalah untuk melihat view kamera. Dan Anda bisa klik lagi angka 0 untuk kembali ke view yang sebelumnya. Kemudian zoom extend, Anda bisa menggunakan titik yang ada di sebelah kanan dari angka 0 yang ada di numpad. Maka kita bisa melakukan zoom langsung terhadap objek yang ada di dalam 3D view. Kalau misalkan objeknya ini saya buat jauh di sini, kemudian kita klik titik pada numpad, maka objeknya akan di zoom sampai penuh terhadap satu tampilan 3D view. Berikutnya adalah melakukan zoom, yaitu zoom in dan zoom out dengan menggunakan numpad. Anda bisa menggunakan numpad plus untuk melakukan zoom in, dan numpad minus untuk melakukan zoom out. Demikian tadi beberapa keyboard shortcut untuk melakukan navigasi terhadap tampilan. Nah, berikutnya adalah melakukan navigasi terhadap objek. Yaitu kita bisa menggeser objek, merotasi objek, dan melakukan skala terhadap objek. Di bagian bawah, Anda bisa lihat di sini ada yang namanya 3D manipulator. Kalau misalkan ini kita nyalakan, maka kita akan melihat di sini 3 buah icon yang berfungsi untuk melakukan transformasi objek, untuk melakukan rotasi objek, dan untuk melakukan skala objek. Yang pertama, kalau kita aktifkan di sini ada manipulate translate, maka di sini akan muncul yang namanya origin, yaitu panah yang berwarna biru, merah, dan hijau. Ini mengindikasikan sumbu terhadap sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Anda juga bisa melihat tanda itu di sudut kiri dari sebuah 3D view. Kalau kita aktifkan translate manipulator ini, maka kita bisa menggeser objeknya sesuai dengan arah sumbunya, seperti ini. Dan kalau misalkan kursor kita letakkan di dalam lingkaran, maka kita bisa menggerakkan objeknya ke semua arah. Seperti itu, ke segala arah. Cara yang lain adalah Anda bisa menggunakan keyboard G, yang artinya adalah grab. Kemudian Anda bisa menggeser objeknya secara langsung kemanapun yang Anda inginkan. Hal ini juga dapat berfungsi meskipun kursor mouse Anda tidak berada di objek. Jadi misalkan kursor mouse saya ada di sini, kemudian saya klik G, dan kita secara otomatis juga sudah bisa menggeser objeknya. Jadi dimanapun posisi mouse kita, maka kita bisa tekan G dan kita gerakkan objeknya sesuai keinginan kita. Nah, agar pergerakannya sesuai dengan arah sumbu, Anda tinggal ketikkan lagi sumbu yang Anda inginkan. Jadi misalnya, saya ingin objek ini bergeser ke sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu yang berwarna hijau ini. Ya. Dengan menggunakan keyboard shortcut, maka Anda cukup menggunakan G, kemudian Anda tekan Y. Maka kita sudah menggeser objek hanya di sumbu Y saja. Kalau misalkan saya ingin objeknya bergeser ke sumbu X, maka saya bisa klik G, dan saya klikkan X. Maka sekarang objeknya sudah bergeser hanya di sumbu X saja. Dan seterusnya seperti itu. Grab dan Z. Oke, itu adalah teknik transformasi objek. Yang kedua adalah untuk merotasi. Anda lihat di sini ikonnya adalah rotate manipulator. Sama dengan tadi, di sini terdapat 3 buah warna atau 3 buah sumbu yang mengindikasikan sumbu X, Y, dan Z. Dan untuk dapat merotasi objek, kita tinggal arahkan mouse kita ke arah sumbu yang kita inginkan. Seperti itu. Kalau kita arahkan kursor mouse kita di dalam lingkaran yang berwarna putih ini, maka kita bisa merotasi objek ke segala arah yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah skala. Sebelum saya terangkan manipulator untuk skala ini, saya akan reset dulu rotasi dan posisi dari objek cube. Nah, sebelum saya terangkan manipulator untuk skala, saya akan reset dulu rotasi dan posisi objek cube ini. Kita akan kembalikan ke posisi awal. Cara melakukan reset terhadap posisi maupun rotasi, yaitu dengan menggunakan keyboard shortcut Alt, ditambah dengan R untuk rotasi atau G untuk grab. Sekarang kalau Anda perhatikan, objeknya sudah kembali ke posisi atau sudut semula. Dan untuk mereset posisi, Anda juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan keyboard Alt, ditambah dengan G. Sehingga sekarang objeknya sudah berada di posisi yang sebelumnya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan skala. Anda aktifkan ikon dari manipulator skala ini, kemudian Anda tarik ke arah yang Anda inginkan. Atau sumbu yang Anda inginkan seperti itu. Sehingga sekarang objeknya sudah berubah ukurannya atau skalanya.
Nah, dengan menggunakan keyboard shortcut, caranya juga sama dengan yang sebelumnya. Jadi, Anda tinggal tekan S untuk scale, kemudian Anda tekan sumbu yang Anda inginkan, misalkan sumbu X, maka kita sekarang bisa melakukan skala terhadap sumbu X saja. Saya ulangi lagi, misalkan saya ingin melakukan skala terhadap sumbu Y, maka saya tekan S, kemudian Y. Seperti itu. Praktis sekali. Jadi yang harus Anda ingat adalah inisial atau huruf awal dari grab, rotate, dan scale, yaitu G, R, dan S. Sangat sederhana sekali. Oke, demikian tadi 3 teknik navigasi terhadap objek, yaitu grab atau translate, kemudian rotasi, dan juga skala. Di bagian berikutnya kita masih akan membicarakan tentang teknik navigasi terhadap objek. Ya, masih melanjutkan dari tema bagian kedua tadi. Kali ini saya akan tunjukkan sistem unit yang ada di dalam software Blender. Seperti yang Anda lihat di dalam viewport ini terdapat kotak-kotak atau grid, yang setiap kotaknya ini berarti adalah satu unit. Anda bisa melihat angkanya ini apabila Anda membuka jendela properti yang ada di sebelah kanan ini. Anda bisa klik tanda plus ini, atau Anda bisa klik N pada keyboard, seperti itu. Kemudian Anda bisa melihat di bagian atas, di bagian tool dan menu, di sini ada yang namanya transform. Anda bisa klik ini, atau Anda bisa juga menggunakan A pada keyboard untuk membukanya. Kemudian di sini ada lokasi, rotasi, dan skala, serta dimensi dari objek yang ada di dalam scene. Kebetulan memang setiap kali kita membuka Blender, maka kita akan diajukan dengan sebuah objek cube. Dan objek cube ini berada di posisi 0 dari sumbu X, Y, dan Z. Dan rotasinya juga masih 0 derajat, dan skalanya semuanya adalah 1. Dan untuk dimensinya, di sini kita lihat adalah X, Y, dan Z 2. Nah, angka-angka yang ada di sini itu adalah istilahnya adalah unit. Dan kalau Anda ingin melihat satuannya, Anda bisa masuk ke tab Scene. Kemudian di sini Anda akan melihat di bagian units. Nah, di bagian sistem unit ini yang aktif adalah none. Sementara kalau kita aktifkan metric di sini, maka kita akan diberikan dengan satuan meter. Seperti yang Anda lihat, sekarang sistem unitnya sudah berubah menjadi M. Dan sekarang ukuran objeknya adalah 2 meter kali 2 meter. Nah, kalau kita amati per kotak ini adalah 1 unit atau 1 meter. Jadi kalau ini saya isi none, ya, kita akan melihat dari view top, Anda bisa klikkan angka 7. Kemudian untuk merubah perspektif menjadi ortografik, Anda bisa klik angka 5 pada numpad. Seperti itu, dan kita akan coba zoom. Anda gunakan scroll mouse. Dan sekarang Anda lihat objek cube ini berada dalam posisi 2 kotak atau 2 unit. Dan kalau misalkan ini kita geserkan ke sumbu X, misalkan 1 unit, enter, seperti itu, maka dia akan bergeser ke arah panah yang berwarna merah, 1 kotak. Dan artinya 1 kotak ini adalah 1 unit. Atau kalau kita istilahkan dengan meter, maka 1 kotak ini adalah 1 meter. Oke, nah untuk menggeser objek, tanpa Anda menggunakan manipulator yang ada di bawah, Anda juga bisa menggunakan isian yang ada di dalam transform ini. Jadi misalnya kalau kita geser ke sumbu X2, maka dia akan bergeser 2 unit ke kanan. Kalau kita ingin naikkan ke atas, saya akan lihat dulu dari samping. Dia berada di 1 unit ke bawah, maka kita isikan sumbu Z1, maka dia akan naik ke dalam permukaan dari grid Z. Seperti itu. Dan untuk rotasinya juga sama. Jadi di sini ada rotasi. Kalau misalkan Anda menginginkan rotasi di sumbu Z, maka Anda bisa isikan sumbu Z di sini, misalkan 45 derajat. Seperti itu. Sumbu Y misalkan 30 derajat. Seperti itu. Dan seterusnya. Termasuk juga skala. Jadi skala ini kita bisa isikan di sini. Kalau misalkan Anda menginginkan dia kembali ke posisi semula, Anda isikan lagi ke 0. 0 dan 0. Dan untuk skalanya adalah 1 kali 1 kali 1. Oke, ini adalah bagaimana kita mengisi atau melihat posisi objek, rotasi, dan skala dengan menggunakan isian yang ada di dalam jendela transform. Nah, setelah kita mengetahui tentang sistem unit tadi, sekarang kita bisa menggabungkan antara perpindahan objek atau rotasi objek dengan sistem unit. Oke, misalnya seperti ini. Misalnya saya ingin menggeser objek cube ini ke sebelah kanan.
Sebelah kanan ini adalah sumbu X ya. Kalau Anda lihat yang berwarna merah ini, Anda bisa juga lihat di bagian bawah sini bahwa yang merah ini adalah sumbu X. Jadi kalau misalkan saya ingin menggeser objek cube ini ke sumbu X, kurang lebih 5 unit misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu, maka saya bisa gunakan keyboard shortcut seperti ini. G, grab, kemudian X, ya, kemudian 5. Maka dia sudah bergeser 5 unit ke sumbu X. Kebalikannya juga begitu. Jadi kalau misalkan ini kita ingin geser ke kiri, maka kita isikan negatif. Misalnya G untuk grab, X untuk sumbu X, dan negatif 10 misalnya. Maka dia sudah bergeser ke kiri sejauh 5 unit dari pusat grid. Ke atas juga seperti itu ya. Ke atas ini adalah sumbu Z. Maka saya klik G, Z, 5. Maka dia sudah naik 5 unit. Oke, saya akan reset lagi. Anda bisa tekan ALT dan G. Maka dia sudah kembali ke posisi semula. Nah, berikutnya misalkan rotasi. Saya ingin objek ini berotasi di sumbu X 45 derajat misalnya ya. Maka saya bisa tekan R untuk rotasi, X untuk sumbu X, dan 45 untuk sumbu untuk 45 derajat. Skala, kemudian saya isikan 2. Ya, ingat kalau skala adalah 1, 2, 3, dan seterusnya ya. 1 untuk 100%, 2 untuk 200% lebih besar, 3 untuk 300% lebih besar. Oke, saya akan kembalikan lagi reset objeknya, yaitu ALT rotasi, ALTR, dan ALTS. Reset skala. Nah, hal lain yang juga harus Anda ketahui berkaitan dengan sistem unit tadi adalah grid yang ada di bawah sini. Kalau grid ini tadi sudah saya katakan bahwa satu kotak ini adalah satu unit, maka kita bisa lihat lagi di dalam jendela properti ini. Kemudian Anda buka display, dan Anda bisa melihat di sini, di bagian display, di sini terdapat grid floor, dan dalam keadaan dinyalakan atau aktif. Kalau kita matikan tanda cawang ini, maka kita tidak akan bisa melihat grid yang ada di dalam 3D view. Kemudian juga di sini ada skalanya. Skala di sini adalah 1 unit untuk setiap kotak. Kalau misalkan ini saya tekan angka 7 dalam numpad, maka kita bisa melihat dari viewport atas. Dan Anda perhatikan, kalau misalkan skalanya ini saya buat 2, maka sekarang satu kotaknya itu adalah 2 unit. Satu kotak ini adalah 2 unit. Demikian juga kalau misalkan ini saya buat 0,5, maka satu kotaknya ini adalah setengah unit. Kemudian di sini ada subdivision. Ini saya akan kembalikan dulu ke angka 1. Subdivision ini adalah pembagian dalam satu unit. Jadi kalau ini saya zoom lagi, maka Anda akan bisa melihat di sini. Ya, kalau kurang terang saya akan coba ganti dulu tampilannya di dalam user preferences, themes. Saya akan ganti untuk tampilannya menjadi, saya akan terangkan seperti ini. Dan saya tutup dulu. Dan kita teruskan lagi. Ya, dalam satu unit ini, dalam satu kotak ini dibagi lagi menjadi 10. Jadi di sini ada 10 buah kotak lagi. Yang artinya satu kotak ini adalah 10 cm. Jadi 10 cm dikali 10 sama dengan 100 cm atau 1 meter. Kemudian di atasnya ada line, yang isinya adalah 16. Kita bisa lihat dari view perspektif. Anda bisa klik angka 5 untuk melihat perspektif seperti itu. Dan jumlah garis yang ada di sini adalah 16. Kalau misalkan ini saya kurangi, maka dia akan semakin berkurang seperti itu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 garis. Kalau misalkan ini saya tambahkan, misalkan tadi menjadi 20, maka dia akan semakin melebar. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk sumbu Z. Kalau memang Anda menginginkan di sini ada grid floor untuk sumbu Z. Kalau misalkan ini saya matikan pun, maka di sini akan hilang untuk grid floor-nya. Oke, itu adalah sedikit yang harus Anda ketahui tentang sistem unit dan juga grid. Nah, setelah tadi kita mengetahui sistem unit yang ada di dalam software Blender, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat objek. Saat kita pertama kali membuka software Blender, biasanya kita sudah diberikan satu buah objek, yaitu objek cube atau kotak. Nah, kalau kita tidak suka dengan objek ini, maka kita bisa delete atau kita bisa buang. Cara membuangnya, dalam posisi objeknya aktif seperti ini, atau kalau misalkan ini tidak aktif, Anda bisa klik kanan di objeknya, kemudian Anda tekan X pada keyboard, dan Anda langsung klik delete.
Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi objek di dalam 3D View. Nah, sebelum saya menerangkan bagaimana cara membuat objek baru, saya akan terangkan dulu tentang kursor. Kursor adalah sebuah tanda atau ikon yang terdapat di dalam grid, di dalam 3D View, yang fungsinya adalah untuk menempatkan objek saat pertama kali kita membuat objek. Nah, ikonnya adalah seperti ini. Dan kalau ini kita klik kiri di dalam 3D View, maka kita sudah menempatkan kursor di posisi yang kita klik. Sehingga nanti saat kita membuat objek, otomatis objek akan menempel pada kursor. Dan biasanya saat pertama kali kita membuka software Blender, kursor berada di posisi tengah dari grid. Dan kalau kita letakkan di tempat yang kita inginkan seperti ini, maka saat kita membuat objek nanti, objeknya juga akan menempel pada kursor yang aktif sekarang. Saya akan contohkan. Cara membuat objek adalah kita bisa melalui menu Add. Kemudian di sini ada beberapa objek yang kita bisa buat. Dan misalkan kita membuat objek mesh, Anda arahkan kursor Anda ke mesh. Kemudian di sini ada beberapa objek dari objek mesh. Misalkan saya membuat objek UV Sphere. Kita aktifkan UV Sphere. Maka secara otomatis objek UV Sphere ini akan muncul di posisi kursor. Oke. Nah, bagaimana cara menempatkan kembali kursor ini di tengah grid? Caranya adalah Anda bisa menggunakan keyboard shortcut, yaitu Shift S, seperti ini. Dan di sini ada pilihannya Snap. Anda bisa pilihkan di sini Cursor to Center. Maka kursor akan berada di pusat dari grid. Atau Anda juga bisa menggunakan, ini saya tempatkan lagi di sini misalnya ya. Atau Anda juga bisa menggunakan Shift C. Maka sekarang kursor berada di pusat atau di center dari grid. Dan saat kita membuat objek baru lagi, misalkan saya contohkan mesh, kemudian cube, maka sekarang objeknya berada di pusat dari grid. Oke, itu sepintas tentang kursor. Sekarang saya akan kembali mereset file ini. Saya akan reset, new, reload startup file. Kemudian ini akan saya delete, X, delete. Dan sekarang kita akan coba membuat objek. Tadi ada mesh, di sini ada plane. Plane adalah objek datar. Anda bisa lihat di sini tidak ada ketebalan sama sekali. Kemudian juga yang lain adalah cube, tadi sudah kita buat. Yang lainnya lagi adalah circle. Circle adalah lingkaran seperti ini dan dia sifatnya adalah dua dimensional. Kemudian ada lagi UV Sphere, tadi sudah kita buat. Kemudian Icosphere. Kemudian ada cylinder. Kemudian ada cone dan seterusnya. Nah, cara lain untuk membuat objek, Anda bisa menggunakan shortcut atau keyboard shortcut, yaitu Shift A. Maka di sini akan muncul menu Add, sama dengan menu yang ada di atas di sini, Shift A, dan Anda bisa membuat objek yang lainnya. Oke. Nah, bagaimana dengan properti atau parameter dari objek yang kita buat? Saat pertama kali kita membuat objek, ini saya akan reset lagi. Saat pertama kali kita membuat objek, maka nanti akan diajukan juga oleh properti atau parameter dari objek. Nah, untuk melihat properti atau parameter dari setiap objek yang barusan kita buat, kita bisa melihatnya di menu atau di jendela sebelah kiri. Anda bisa lihat di sini tanda plus, Anda bisa klik itu. Atau Anda juga bisa menggunakan keyboard shortcut, yaitu huruf T. Atau Anda juga bisa buka melalui menu View. Kemudian di sini ada Tool Shelf. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya akan delete dulu objek cube ini. Anda tekan X pada keyboard. Dan sekarang kita akan coba membuat satu buah objek, yaitu cone misalnya. Nah, setelah kita membuat objek cone, maka di dalam Tool Shelf ini kita akan diberikan oleh propertinya. Anda lihat di sini ada radiusnya. Anda bisa atur seperti itu. Radius di bagian bawah. Kemudian di sini ada segmennya atau verticesnya. Jumlah verticesnya. Kemudian di sini ada depth-nya. Ya, kedalamannya dan seterusnya. Oke, saya contohkan dengan objek yang lain. Misalkan kita membuat objek Shift A lagi, saya akan membuat objek silinder misalnya. Maka di sini kita diberikan oleh parameter dari silinder. Di sini ada radiusnya, di sini ada depth-nya, di sini ada jumlah verticesnya. Atau Anda juga bisa membuka dengan shortcut F6. Anda bisa buka dengan shortcut F6, maka di sini kita diberikan propertinya atau parameternya.
Syaratnya adalah saat kita pertama kali baru membuat objek. Oke, itu adalah bagaimana cara membuat objek dan juga melihat properti dari objek. Nah, saya akan tambahkan dengan tambahan objek baru lagi di sininya. Kalau kita menginginkan ada tambahan objek di sini, maka kita bisa menambahkan dengan menggunakan add-on yang sudah disiapkan oleh software Blender. Caranya, Anda bisa buka di File, kemudian di dalam User Preferences, kemudian di dalam menu add-on ini kita lihat di sebelah kiri, di sini ada beberapa kategori. Anda klik di dalam kategori Add Mesh, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan, di sini ada 5 buah pilihan tambahan untuk add-on. Saya contohkan, saya akan mengaktifkan yang namanya di sini ada Extra Objects. Di sebelah kanan di sini ada kotak yang kita harus cawang supaya Add Mesh Object ini aktif. Kalau kita klik tanda panah yang di sebelah kiri, kita juga bisa melihat tempat dari add-on yang barusan kita pasangkan. Tempatnya ada di Add, kemudian Mesh, kemudian Extra Object. Add ini adalah pada waktu kita pertama kali membuat objek. Oke, saya bisa tutup ini, atau saya bisa klik Save as Default, supaya add-on ini selalu muncul pada waktu software Blender kita nyalakan. Tapi, saat kita aktifkan Save as Default ini, perhatikan juga bahwa viewport yang sudah ada ini sudah berisi objek-objek. Untuk itu hati-hati, karena nantinya semua objek ini juga akan dijadikan sebagai default dari software Blender. Saya contohkan di sini. Misalnya, ini saya tutup dulu ya. Saya akan reset dulu filenya, new, seperti itu. Oke, ini adalah dalam posisi softwarenya masih baru pertama kali dibuka. Kemudian saya akan buka di sini file, kemudian user preferences, kemudian di sini ada add-on, kemudian setelah tadi kita nyalakan add mesh ini sudah saya nyalakan, dan kemudian saya klik save as default. Oke. Nah, munculnya adalah pada waktu kita buat objek baru, yaitu di add mesh, di sini ada yang namanya extra object. Nah, kalau misalkan ini saya reset lagi, new, seperti itu, maka nanti kalau kita membuat objek baru, tetap menu dari extra object ini muncul di bagian bawah dari mesh object. Nah, yang ingin saya terangkan di sini adalah pada waktu kita menyimpan user interface ini sebagai defaultnya, maka objek-objek yang ada di dalam 3D view juga akan disimpan sebagai default dari tampilannya. Kalau misalkan objek cube ini saya delete, saya tekan X dan saya delete, kemudian saya buka lagi user preferences, kemudian saya save as default di sini, maka nanti saat saya reset software Blender ini, maka kita tidak diajukan dengan objek cube lagi, karena memang tadi kita simpan default dari semua tampilan Blender ini tanpa dengan objek cube. Oke, saya akan kembalikan lagi objek cube-nya, kemudian saya akan save as default. Oke, sehingga nanti saat kita reset, objek cube ini juga akan muncul. Nah, berikutnya saya akan terangkan tadi objek-objek yang lain yang ada di dalam extra object. Di sini ada gear misalkan, seperti itu. Kemudian juga ada, ini saya delete yang ini. Ada teapot misalkan seperti itu. Oke, Anda bisa teruskan sendiri dengan beberapa objek-objek lain yang belum saya buat di sini. Di bagian kelima dari video tutorial Blender ini, saya akan teruskan dengan teknik menyeleksi objek, kemudian menyembunyikan objek, kemudian membekukan objek, dan kita juga akan mengenal tentang layer, dan terakhir tentang scene. Oke, yang bagian pertama, bagaimana cara menyeleksi objek. Pada waktu kita membuka software Blender pertama kali, sudah aktif sebuah objek cube. Ciri-ciri objek yang aktif adalah di sekitar objek terdapat outline atau garis pinggir yang berwarna orange. Juga di dalam objek yang aktif,
apabila di dalam 3D manipulatornya menyala, maka objek tersebut akan terdapat origin atau sumbu yang mengidentifikasikan bahwa objek tersebut aktif. Namun apabila 3D manipulator ini dalam posisi tidak aktif, maka objek tersebut hanya terdapat outline saja sebagai identifikasi bahwa objek tersebut aktif. Oke, saya akan tambahkan beberapa objek lagi di dalam scene ini. Saya akan buat objek mesh, kemudian di sini saya buat silinder. Saya nyalakan 3D manipulator, saya geser ke kanan. Kemudian saya buat objek lagi, monkey, saya geser ke kiri seperti itu. Kemudian saya buat lagi objek dari objek jenis lain. Dari kurva, seperti itu. Oke, cukup saya rasa. Nah, seperti yang Anda lihat, dari 4 buah objek ini yang aktif adalah objek yang terakhir saya buat, yaitu objek kurva. Anda bisa melihat di situ terdapat outline yang berwarna oranye dan juga terdapat 3D manipulator yang aktif. Nah, apabila saya ingin menyeleksi beberapa objek, maka saya gunakan keyboard Shift dan saya klik kanan di objek yang lainnya. Oke. Dan sekarang Anda lihat, semua objek ini sudah ada outline-nya berwarna orange. Dan objek yang bagian terakhir yang saya seleksi berwarna lebih terang daripada objek yang lainnya. Saya akan nonaktifkan semuanya dengan cara saya tekan A pada keyboard, maka seluruh objeknya akan mati. Dan untuk mengaktifkan semua objek yang ada di dalam scene ini, saya tinggal menekan A lagi pada keyboard, maka seperti Anda lihat, seluruh objeknya sekarang aktif. Termasuk juga kamera, dan ada lampu di sini. Dan sekali lagi, objek yang terakhir tadi kita seleksi, dia tetap berwarna orange muda. Oke, saya akan klik A lagi untuk menonaktifkan objek. Nah, untuk menyeleksi objek, secara default di dalam software Blender ini adalah menggunakan klik kanan pada mouse Anda. Apabila Anda tidak terbiasa dengan metode ini, Anda bisa mengganti posisi klik kanan ini dengan cara Anda masuk ke dalam file, kemudian user preferences, kemudian di dalam input, di sini terdapat metode seleksi. Anda lihat di sini select with, yaitu dengan right, artinya adalah dengan menggunakan klik kanan pada mouse. Apabila Anda tidak terbiasa, Anda bisa menggantinya dengan klik kiri pada mouse. Kemudian Anda klik save as default. Oke, tapi kali ini saya tidak akan mengganti, saya tetap menggunakan klik kanan. Oke, saya tutup lagi. Oke, berikutnya saya akan terangkan tentang cara menyeleksi objek dengan menggunakan fasilitas border seleksi. Caranya adalah Anda bisa melihat di dalam menu select, kemudian di sini ada border select, atau keyboard shortcut-nya adalah huruf B. Saat saya klik ini, maka sudah aktif di sini tanda plus yang memungkinkan kita untuk menyeleksi objek dengan menggunakan klik drag. Saya klik drag di sini, maka seluruh objek yang ada di dalam kotak ini atau yang tersentuh dari kotak ini, dia akan aktif. Anda lihat di sini ada 3 buah yang aktif. Dan selanjutnya apabila Anda teruskan lagi dengan seleksi border, Anda tekan B, kemudian Anda seleksi ke objek yang lain, seperti itu, maka seleksi yang barusan kita buat merupakan bagian dari seleksi yang pertama. Dan seterusnya, apabila saya tekan B lagi dan saya seleksi objek kamera ini, maka objek kamera ini juga akan menjadi bagian seleksi dari seleksi yang sebelumnya. Oke, saya tekan A untuk menonaktifkan semua objeknya. Selain border select, terdapat juga circle select. Coba kita lihat di dalam select, di sini ada namanya circle select dengan keyboard shortcut C. Dan ini berbeda dengan border select. Untuk circle select ini kita bisa menyeleksi secara berkelanjutan terhadap objek yang ada di dalam 3D view. Saya akan tekan C dan kita coba seleksi langsung klik di sini dan saya langsung drag seperti itu sehingga sekarang saya bisa menyeleksi semua objeknya. Nah, untuk menonaktifkan objek Anda bisa menggunakan klik tengah pada mouse Anda. Hal ini juga berlaku untuk border select. Jadi kalau kita tekan B, berarti saya seleksi semua objek yang ada di sini. Dan untuk menonaktifkan beberapa objek dengan menggunakan border select, Anda tekan B lagi, dan Anda drag dengan menggunakan klik pada mouse tengah Anda. Maka sekarang 2 buah objek yang saya masukkan ke dalam border tadi tidak terseleksi. Oke, saya tekan A untuk menonaktifkan semuanya. Dan cara lain untuk menyeleksi objek adalah dengan menggunakan pilihan select yang ada di sini. Misalnya di sini ada pilihannya adalah select pattern. Saat saya klik select pattern, maka saya bisa memberikan nama di sini. Misalkan saya ingin memberikan nama cube. Saya buat cube seperti itu. Dan saya tekan enter.
maka sekarang objek cube adalah objek yang terpilih atau terseleksi. Nah, apabila Anda memiliki beberapa objek cube, misalkan ini saya akan duplikat, caranya adalah tekan Shift D, saya tekan huruf Y untuk drag ke sumbu Y, Shift D, duplikat, dan Y untuk arah sumbu Y. Nah, sekarang saya sudah memiliki 3 buah objek cube. Kemudian saya akan seleksi dengan menggunakan select pattern ini tadi, dan saya tekan cube. Kemudian saya akan berikan tanda bintang di ujung kanan, seperti itu, dan saya tekan enter. Maka sekarang saya sudah menyeleksi semua objek cube. Kalau Anda perhatikan, nama dari objek ini berbeda-beda. Anda bisa lihat namanya di dalam property, kemudian item, di sini namanya adalah cube 002, ini adalah cube 001, dan ini adalah cube saja. Nah, saat saya menyeleksi dengan menggunakan select pattern, saya isikan cube saja misalkan, seperti itu, dan tekan enter, maka yang aktif hanya objek cube saja. Tapi kalau saya ingin menyeleksi semua objek yang ada nama cube-nya, saya bisa menambahkan tanda bintang di ujung kanan, ya, enter, dan sekarang semua objek yang ada nama cube-nya sudah aktif. Cara lain untuk menyeleksi adalah dengan menggunakan select by type di sini. Kalau saya ingin menyeleksi semua tipe yang ada hubungannya dengan mesh, maka saya seleksi select all by type, saya pilih mesh. Maka semua objek mesh di sini sudah aktif. Demikian juga kalau misalkan saya ingin menyeleksi, di sini ada pilihannya lamp, maka cik lampu yang aktif. Select by kamera, maka sekarang yang terseleksi adalah kamera, ditambah dengan lampu, karena memang tadi objek lampu belum saya matikan seleksinya. Dan cara lain menyeleksi objek adalah dengan menggunakan jendela outliner. Anda lihat di sebelah kanan dari software Blender ini terdapat jendela outliner. Nah, di sini Anda bisa melihat semua objek yang ada di dalam scene. Di sini ada identifikasi bahwa kita sekarang berada di dalam scene. Atau Anda bisa mengisi di sini scene 1, enter. Maka sekarang kita bisa melihat di dalam scene 1 ini, semua objek yang ada di dalam scene 1 sudah terlihat di dalam outliner. Nah, Anda juga bisa menyeleksi dengan cara Anda klik nama dari objek yang ada di dalam outliner. Misalnya saya ingin menyeleksi kepala kera ini, maka saya klik di sini ada Susan, dan sekarang kepala kera ini sudah aktif. Begitu juga dengan objek yang lainnya. Anda juga bisa gunakan keyboard Shift untuk menyeleksi beberapa objek sekaligus. Nah, di sebelah kanan dari outliner ini terdapat 3 buah icon, yaitu gambar mata, gambar cursor mouse, dan gambar kamera. Yang paling kiri yaitu gambar mata, ini berfungsi untuk menyembunyikan objek. Kalau Anda klik gambar mata di sini, maka sekarang objek yang kita klik tadi sudah hilang di dalam viewport atau di dalam 3D view. Seperti itu. Cara lain untuk menyembunyikan objek adalah dengan menyeleksi objeknya, kemudian kita tekan H pada keyboard. Maka sekarang objeknya sudah Anda sembunyikan, dan Anda lihat di dalam outliner, gambar mata dari objek silinder ini juga sudah tidak aktif. Saya seleksi objek kepala kera ini, kemudian saya klik H, maka sekarang objeknya sudah di hide atau disembunyikan. Untuk mengembalikannya lagi, Anda bisa menggunakan keyboard shortcut yaitu Alt dan H. Maka seluruh objek yang Anda sembunyikan tadi sudah muncul ke dalam scene. Saya klik lagi A untuk menonaktifkan objek. Kebalikannya, apabila kita ingin menyembunyikan objek yang tidak diseleksi, Anda bisa mengklik menggunakan Shift H. Seperti itu. Sehingga objek yang sekarang terseleksi justru yang terlihat. Dan objek yang tidak terseleksi, dia akan sembunyi. Dan untuk memunculkannya lagi sama dengan tadi, yaitu dengan menggunakan keyboard Alt dan H. Nah, itu adalah cara menyembunyikan objek. Icon di sebelah kanan dari gambar mata adalah untuk membekukan objek. Sehingga sekarang objek yang kita matikan dari icon kursornya ini sudah tidak bisa diseleksi lagi. Dan kebetulan memang yang masih menyala di sini adalah objek kepala kera. Di sebelah kanan dari icon seleksi ini adalah gambar kamera yang berfungsi untuk menonaktifkan objek pada waktu kita render. Tombol render terdapat di bagian jendela render. Nah, untuk menyembunyikan objek dari fasilitas render ini, Anda bisa matikan icon render yang ada di sebelah kanannya. Sehingga misalkan saya hanya ingin memunculkan objek cube ini saja, maka saya nyalakan icon kamera yang ada di dalam outliner.
Saya coba tekan F12, atau Anda bisa klik render di sini. Dan sekarang yang muncul hanya objek cube saja. Perlu Anda ketahui juga bahwa objek lampu di sini, tadi saya sembunyikan dari render, maka fungsi dari lampu juga akan mati. Untuk itu apabila icon kamera ini saya nyalakan lagi untuk objek lampu dan saya render, maka sekarang objek cube-nya sudah tercahayai. Oke, saya tekan escape untuk keluar dari jendela render. Berikutnya saya akan menceritakan tentang layer. Layer terdapat di bagian bawah dari jendela 3D View. Seperti Anda lihat, di sini terdapat kotak-kotak, dan ini adalah layer yang ada di dalam software Blender. Semua objek yang ada di dalam scene 1 ini terdapat di dalam layer yang pertama. Di dalam Blender tidak diidentifikasikan layer sebagai layer 1, layer 2, dan seterusnya. Hanya diberikan icon saja. Untuk itu, Anda harus menghafalkan layer mana yang terdapat objek tertentu. Misalnya untuk yang di kiri atas ini, adalah layer untuk menempatkan seluruh objek yang ada di sini. Nah, semisal saya ingin memindahkan beberapa objek ini ke dalam layer-layer tertentu, maka saya bisa seleksi objeknya. Misalkan saya seleksi objek silinder ini, kemudian saya tekan M untuk move to layer, dan kita bisa memilih layer mana yang akan dituju oleh objek silinder ini. Misalkan saya klik layer yang paling sebelah kanan ini, maka sekarang seperti Anda lihat di dalam icon layer, bahwa yang di sebelah kanan pojok atas ini sudah terdapat titik yang berwarna orange yang mengidentifikasikan bahwa layer ini sudah terdapat sebuah objek. Kalau Anda klik di sini, maka kita bisa melihat layer ini adalah layer yang berisi objek silinder. Saya kembali klik ke layer yang di pojok kiri atas. Demikian seterusnya. Jadi kalau saya ingin pindahkan dua buah objek ini, saya tekan kedua-duanya dan saya tekan M. Kemudian saya seleksi di sini misalkan, maka dua buah objek tadi sudah pindah ke dalam layer yang ada di bawah. Nah, untuk memunculkan semua layer yang ada objeknya, Anda bisa menggunakan Shift pada keyboard dan Anda klik pada icon layer. Sehingga sekarang tiga buah layer ini sudah aktif dan objeknya sudah muncul di dalam 3D View. Yang terakhir, saya akan menerangkan tentang scene. Seperti yang Anda lihat sekarang, bahwa kita sudah membuat objek di dalam scene 1. Kalau misalkan ini saya simpan, saya save, saya beri nama scene 1 dan 2, dan saya save. Sekarang kita sudah membuat satu buah scene, yaitu scene 1. Sekarang saya akan membuat lagi untuk scene berikutnya. Saya tinggal menekan tanda plus yang ada di sini, yang artinya saya membuat scene baru. Kemudian saya klik New Scene, seperti itu, dan saya bisa memberi nama scene 2. Saya tekan Enter. Dan kita bisa membuat objek baru di sini, misalkan saya membuat objek, oke, dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah scene dalam satu file. Kalau kita ingin kembali ke dalam scene 1, Anda bisa memilih di sini, dan Anda pilih scene 1, maka sekarang ini adalah scene 1 yang tadi kita buat. Dan kalau kita ingin melihat scene 2, kita tinggal klik scene 2, dan inilah scene 2 yang barusan kita buat tadi. Oke, demikian beberapa teknik untuk menyeleksi objek, menyembunyikan objek, membekukan objek, layer, dan scene.